Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan ahli peneliti utama BRIN, Firman Nur. Selamat petang, abang-abang sekalian. Selamat petang. Selamat petang. Silakan. Baik, kita ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, apa sebenarnya makna dan isi dari pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo? Kalau melihat foto, gambar, dan video yang diputar oleh iNews TV tadi dan di berbagai berita, yang terlihat adalah pertemuan senyum tulusnya Pak Prabowo bertemu dengan senyum bahagianya Pak Jokowi. Jadi itu suasananya sangat riang gembira, ya, silaturahim antar tokoh bangsa. Pak Prabowo menyampaikan beliau sebagai menteri datang silaturahim kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi atasannya dalam rangka bersilaturahim Lebaran, dan terlihat bahwa memang suasananya sangat akrab, sangat guyup, bahkan terlihat Pak Jokowi sangat lepas ya, tersenyum, tertawa. Begitu juga Pak Prabowo. Jadi pertemuan tadi terlihat sekali bahwa pertemuan antara dua tokoh, yang satu senyum tulus Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi dengan senyum bahagia. Jadi pertemuan orang tulus dan orang bahagia. Berarti pertemuan selama 1,5 jam ini tidak ada politik sama sekali, begitu Bang Andre? Ya, karena memang ini silaturahmi Lebaran. Meskipun tadi ada pertemuan dengan keluarga dan juga ada kesempatan saya lihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu empat mata. Intinya ini silaturahim Lebaran ya, dalam rangka merekatkan suasana. Pak Prabowo sebagai menteri, Pak Jokowi datang bersilaturahim dengan presiden atasan beliau, seperti yang beliau sampaikan tadi. Itu adalah kebiasaan dan tata krama kita di Indonesia. Tapi yang jelas tadi kalau kita mau lihat bagaimana senyumnya, tertawanya Pak Jokowi, terlihat senang lah ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi saya ulangi lagi nih, kita lihat foto itu, lihat foto senyum tulusnya Pak Prabowo dengan senyum bahagianya Pak Jokowi. Intinya itu. Baik, kalau dari foto begitu ya. Tapi Bang, kalau misalnya ini kan momennya pas banget sama kemarin PDIP juga mengumumkan, mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP. Apakah ada kemungkinan nanti Gerindra kan atau koalisi besar akan merapat gitu ke PDIP? Saya ingin sampaikan Pak Prabowo itu dicalonkan oleh Partai Gerindra dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022 itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bukan calon wakil presiden. Tapi tentu kami akan membuka diri dengan berbagai partai politik untuk membangun koalisi. Saat ini Gerindra sangat solid dengan PKB. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Ya, alhamdulillah sudah dengan PAN, Golkar, insya Allah dengan P3 kita akan bertemu, PBB sudah kemarin, lalu partai Perindo juga dengan Pak Haritanu gitu. Bahkan habis Lebaran insya Allah dengan P3, dan tentu juga dengan PDI Perjuangan. Tapi yang perlu kami garis bawahi, Pak Prabowo Subianto itu kami calonkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia, bukan jadi calon wakil presiden. Jadi menurut saya narasi-narasinya kalau memang bukan Pak Prabowo jadi wakil presidennya Mas Ganjar ya, itu yang perlu kami tegaskan. Karena partai kami, seluruh kader Partai Gerindra bersepakat akan mengusung dan memenangkan Pak Prabowo jadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Apalagi kita lihat dari survei-survei seminggu terakhir ini menempatkan posisi Pak Prabowo sekarang menjadi calon kandidat presiden terkuat di atas Mas Ganjar maupun di atas Mas Anies. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Prabowo tadi keluar dari rumah Pak Jokowi bahwa partai saya sudah agak kuat. Kan bisa terlihat dari berbagai survei yang ada, Partai Gerindra tinggal 0,5% di bawah PDI Perjuangan. Jadi partai ini sangat, alhamdulillah, semakin solid, semakin kuat, dan semakin diterima oleh rakyat dan semakin dicintai oleh rakyat. Gitu. Baik, itu ya, artinya tidak akan mungkin kalau misalnya koalisi besar atau Gerindra gabung ke PDIP. Kita ke Bang Firman. Bang Firman, Ya, bagaimana mungkin melihatnya? saja. Enggak, jadi gini, kemungkinan itu ada saja. Saya ingin tegas, kemungkinan ada saja demi kepentingan dan kebaikan bangsa. Tapi kan harus ada yang ngalah, Bang. Calon presidennya Prabowo Subianto. Oh, jadi kalau misalnya gabung, tapi presidennya harus Prabowo begitu ya?
Kalau kami kader Gerindra menginginkan Pak Prabowo jadi calon presiden. Baik, baik. Bang Firman, ini gimana melihat pertemuan ini dan juga tadi menanggapi dari statementnya Bang Andre? Ya, saya kira yang jadi menarik dari pertemuan ini kan memang sehari setelah deklarasi Pak Ganjar ya, dan di mana Pak Jokowi sebagai bagian dari PDIP dipandang oleh banyak kalangan juga memiliki tugas-tugas untuk mensukseskan Pak Ganjar begitu, sehingga muncul spekulasi bahwa langkah yang ditempuh itu juga mencoba untuk menggait Pak Prabowo untuk memperkuat posisi Pak Ganjar begitu ya. Hanya saja saya kira penjelasan dari Pak Andre tadi itu hanya tinggal menabalkan atau memperkuat posisi Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo akan maju menjadi calon presiden. Dan koalisi yang sudah dibentuk ini kan bukan koalisi yang barusan, tapi sebuah koalisi yang sudah lama dibangun begitu, dan tentu saja ada pembicaraan untuk saling menguatkan. Nah, dalam perkembangannya justru Pak Prabowo itu tendensinya malah menguat begitu ya. Baik di dalam konteks partainya, di dalam konteks dirinya sendiri, survei-survei terkait dengan calon presiden, dan juga mungkin potensi berkembangnya koalisi yang sudah dibangun atau dibina dengan PKB. Dalam situasi seperti itu tentu saja daya tawar seorang Prabowo Subianto itu jauh lebih kuat gitu ya, jauh lebih tinggi. Apalagi memang beberapa survei belakangan ini malah menunjukkan tren bagaimana Pak Prabowo justru ada di nomor 1 gitu. Tentu saja sebagai politisi kawakan dan partai politik yang sudah punya kiprah nyaris 1 dekade ya lebih gitu ya, tentu hitungan-hitungannya sudah sangat kompleks dan tidak mudah untuk demikian saja menerima tawaran yang bisa mendowngrade target atau sasaran yang sudah ditetapkan, yang tadi Pak Andre katakan sudah menjadi keputusan partai bahwa Pak Prabowo itu harus menjadi calon presiden, begitu, Mbak. Lalu nanti peta politiknya ke depan akan seperti apa? Sekarang kalau kita melihat ada Ganjar, ada Prabowo, dan juga ada Anies Baswedan nanti. Iya, menarik, ini cukup menarik karena survei-survei kan sudah dilakukan hasilnya kan sudah terbaca bahkan sekitar 2 tahun yang lalu, dan saya lihat ini ada konsistensi, dan ini sulit ya untuk dalam pengertian bukan sulit, peluang masih ada, tapi kelihatannya akan tetap ada 3 pasang kelihatannya ya sampai ke depan, karena komitmen dari masing-masing pendukung calon presiden itu ya saya kira kuat begitu, dan cukup promising, menjanjikan tiga-tiganya itu, apalagi juga kan perbedaannya tipis-tipis saja sehingga masih bisa diupayakan begitu. Ke depan kelihatannya most likely ya, kelihatannya tendensinya masih tiga calon begitu, Mbak. Baik, lalu kalau misalnya tadi Bang Andre kan menyampaikan bahwa kemungkinan ada koalisi ini akan bergabung, tapi Pak Prabowo tetap capresnya. Adakah kemungkinan Ganjar akan mengalah begitu, dan akan seperti apa nanti? Misal tiba-tiba oke gabung Ganjar jadi cawapres misalnya. Saya menafsirkan itu bahasa diplomatis seorang Bang Andre yang ingin mengatakan impossible sebetulnya ya kalau Pak Prabowo menjadi cawapres gitu ya untuk sementara waktu setidaknya, dan saya kira bisa dipahami itu. Ini kan bahasa-bahasa politisi kan tetap harus mengakomodir kemungkinan-kemungkinan, karena memang politik itu adalah masalah kemungkinan-kemungkinan. Politik is the art of possibilities begitu kan katanya. Jadi tidak ada yang 100% pasti, tapi dari banyak kemungkinan itu yang paling mungkin so far adalah memang tetap Pak Prabowo akan menjadi calon presiden dari Gerindra, dan juga mungkin dari koalisinya nanti ya akan menjadi posisi yang nampaknya akan sulit sekali untuk ditawar-tawar ya begitu. Karena itu tadi faktor-faktornya tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Andre. Baik, kalau tadi Bang Andre ke pertemuan dengan Gibran, apakah ini juga ada politik begitu di belakangnya? Ya,
kan disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, beliau diajak oleh Mas Gibran, Mas Wali Kota untuk berkeliling kota Solo. Dan juga beliau tadi bersama Mas Gibran bertemu dengan Habib Syekh untuk bersilaturahim. Jadi setelah itu ya beliau kembali ke Jakarta. Saat ini posisi Pak Prabowo sudah ada di Jakarta kembali. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, juga Firman Nur, ahli peneliti utama BRIN, telah bergabung bersama iNewsroom pada sore hari ini. Salam sehat selalu abang-abang sekalian.